Baik. Selamat siang Pak Ivan. Izinkan kami dari kelompok satu dari kelas LD01 untuk mempresentasikan hasil awal komponen networks kami. Sebelum itu, mari saya perkenalkan dulu. Eh, Pertama-tama ada dari saya sendiri, Arya Tanbara, lalu ada Jocelyn Amanda, ada Marcel Arvel Sudarta, Frederick Hartono, Christian Nathaniel, Jason Halim, dan juga Jason Tania. Untuk next akan dijelaskan oleh Jason Halim. Eh, sesuai yang ini yang sesuai yang kita dipresentasikan ini map buat dena-dena untuk lantai satu, dena mapping networkingnya, ada router, switch, wireless access point, dan UTC cable. Slide selanjutnya. Nah, di lantai satu, device-device itu ada 71 komputer. Dua komputer di lab restoran dan AW, satu komputer di The Harvest, 10 komputer di SRC-SC, 20 komputer di LKC dan admisi, dan 10 komputer di BCA, Starbucks ada 4, dan Binus Store atau BIF ada 2. Dan device yang digunakan di lantai satu itu ada 3 switches, 6 wireless access point, dan satu router. Nah, tipe model device yang digunakan ini yaitu router. Router itu Cisco ISR 4331 Integrated Service Router. Untuk yang switch, Cisco Catalyst 9200 seri switches C920024TE. Dan untuk wireless access point itu ada Cisco Catalyst 9120 series access point. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Christian. Berikutnya merupakan topologi yang akan digunakan uh, pada first floor, yaitu star topologi yang mudah untuk digunakan. Kami memilih topologi karena kecepatan transfer dari jaringan komputer yang besar dan mudah untuk melakukan pengembangan. Star topologi bekerja dengan cara menyambungkan berbagai perangkat ke satu buah hub atau server. Dan dikarenakan perangkat tersambung kepada satu perangkat, maka jika ada satu perangkat yang error, maka perangkat lain tidak akan dipengaruhi. Hal tersebut akan memastikan bahwa operasi akan selalu lancar pada lantai satu. Berikutnya merupakan lantai 3. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai uh, peta lantai 3. Berikut adalah peta yang tertera. Oke, jadi kabel yang digunakan adalah 615 meter dengan tipe UTP, dan topologi yang digunakan adalah topologi TAR. Device-nya sebanyak 26 dikali 18 host, yaitu 468 host dengan 2 switch dan 1 router, dengan 9 wireless access point, dengan RJ45 connector berjumlah 24 piece. Dan berikut adalah spesifikasi ukuran ruangan. Oke, topologi yang digunakan adalah topologi bintang, di mana setiap PC dihubungkan ke switch yang terletak di ruangannya. Lalu setiap switch dihubungkan ke satu switch pusat yang terletak di ruangan server atau ruang komunikasi jaringan. Switch pusat ini kemudian dihubungkan ke router dan internet. Keuntungannya adalah untuk mengelola dan mendiagnosis masalah karena setiap ruangan memiliki switch sendiri. Lalu, gangguan pada satu PC atau kabel lain tidak mempengaruhi PC lainnya. Kerugiannya adalah memerlukan lebih banyak kabel daripada topologi lainnya. Oke, berikut adalah tipe dan model dari device yang digunakan, yaitu yang pertama, router Cisco 4100 Series Integrated Service Router ISR 4321/K9, kemudian switch berupa switch Cisco SG32828 port 3 byte. Kemudian wireless access point Cisco Aeronet RRP 18321 FK9. Oke, lalu lantai 3 juga sama seperti lantai sebelumnya menggunakan star topologi. Nah, keuntungan dari menggunakan star topologi ini adalah untuk mengelola dan juga mendiagnosis masalah karena setiap ruangan kan memiliki switch sendiri. Lalu gangguan pada satu PC itu tidak mengganggu kabel lainnya gitu. Mengganggu kabel lainnya atau PC lainnya. Gitu. Dan juga untuk kerugiannya, back dulu. Ada memerlukan lebih banyak kabel tentunya daripada topologi lainnya. Tipe dan model yang digunakan yaitu router Cisco 4000 series, switch-nya menggunakan dari Cisco juga SG300, dan juga untuk WAP-nya adalah Cisco Aeronet. Nah, sekarang untuk Anggrek Campus 74 masih ada dana-dananya di sini, ada wireless access point, ada juga routernya di mana. Nah,
Sini yang aku pengen bahas, kita tuh ada 3 tipe kelas ya. Yang pertama itu ada kelas lab, di mana contohnya 301, 302, 305, sampai dengan SLC. Mereka tuh memiliki perkiraan sebanyak 41 kali 7 kelas jumlah hostnya. Jadi per kelas itu ada 41 PC. Lalu untuk ruangan kelas tipe 2, yaitu yang 711A sampai dengan 17C, mereka memiliki perkiraan kira-kira 29 PC per kelasnya. Lalu juga ada ruangan kelas biasa, di mana yang hanya terdapat satu PC saja. Itu contohnya 703, 704, 707, dan juga 723. Nah, untuk tipe model dan device yang kita gunakan juga masih sama dengan apa yang sebelumnya. Lalu ini juga terdapat survei harga dari device-device yang sudah kami tentukan sebelumnya. Bisa diklik aja linknya dan akan diteruskan ke link Tokopedia. Nah, untuk network media sendiri yang kita pilih adalah Cat UTP Cable, karena UTP Cable adalah pilihan yang paling murah, gampang diinstal, dan juga dengan size-nya yang kecil dan membuatnya menjadi fleksibel gitu untuk menjadikannya sebagai network connection. Nah, untuk topologinya juga kita masih menggunakan star. Kita langsung next saja ke subnetting. Berikutnya merupakan subnetting yang kami lakukan pada first floor, di mana SRSC, LKC admisi, dan juga WAP yang terdapat pada first floor serta ruangan-ruangan lain memiliki berbagai jenis PC seperti SRC ada 10, admisi ada 20, dan LKC ada 20 PC juga, dan ada beberapa yang memiliki 4 atau 2 atau 1. Maka dapat dilihat bahwa ada berbagai jenis IP yang dimiliki oleh per ruangan. Next, berikutnya merupakan subnetting dari Lalu di subnetting lantai 3 juga karena di lantai tersebut adalah ruangan kelas, maka hanya di satu ruangan itu memiliki satu PC saja. Tuh. Dan untuk subnetting lantai 7, subnetnya jadi dibagi 3, ada subnet /26, /27, dan juga /30. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan static routing, di mana untuk menghubungkan router antara lantai 1, 3, dan 7, yang melibatkan konfigurasi manual oleh administrator dengan tabel routing pada setiap tabel. Tujuan utamanya adalah menentukan rute paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Berikut adalah visualisasinya, di mana lantai 1 dihubungkan ke lantai 3 dan 7 menggunakan router dan switch. Oke, kelebihan dari static routing sendiri adalah yang pertama, meringankan kinerja proses router, karena dalam pemrosesan ini sudah tersebar ke dalam beberapa bagian kinerja router. Menghemat bandwidth, karena tidak ada lagi bandwidth yang terbuang secara sia-sia karena pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh beberapa informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses pertukaran paket. Yang keempat, static routing jauh lebih aman dari serangan eksternal. Dan yang kelima, seorang administrator bebas menentukan sebuah jaringan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke application layer. Application layer yang kita pilih adalah DHCP, di mana DHCP merupakan sebuah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat seperti komputer, telepon, ataupun printer. DHCP server sendiri merujuk kepada perangkat ataupun perangkat lunak yang memberikan layanan DHCP. Nah, layanan DHCP sendiri adalah pemberian konfigurasi server secara IP address secara otomatis. Jadi, DHCP server ini akan memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, termasuk alamat IP, subnet mask, dan juga gateway dan juga pengaturan DNS yang dibutuhkan. Lalu, ada juga fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan. Jadi, dengan DHCP, kita tidak perlu lagi secara manual melakukan konfigurasi nih kepada setiap perangkat yang ingin kita gunakan. Lalu, selain itu, meskipun ada kelebihannya, pasti ada downside-nya juga dong. Nah, ini downside-nya adalah yang pertama adalah keterbatasan konfigurasi manual, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di HCP itu memberikan secara otomatis. Jadi jika sudah di-assign secara otomatis, kita nggak bisa lagi konfigurasi secara manual. Lalu, yang kedua adalah ketergantungan pada server, di mana jika misalnya server pemberi DHCP itu sendiri down, maka kita juga tidak akan bisa menggunakan konfigurasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada pengelolaan tentang alamat IP. Semisal kita melakukan konfigurasi secara manual, maka kita bisa menentukan kira-kira PC ini, bagian ini, contohnya bagian finance, ingin menggunakan range IP-nya itu dari berapa sampai berapa. Sedangkan kita tidak bisa melakukan hal tersebut jika kita menggunakan DHCP.
Nah, setelah yang rekan saya telah jelaskan tentang DHCP dan kegunaannya, di sini kelompok kita di sini merupakan implementasi dari kelompok kita mengenai DHCP server. Nah, jadinya di DHCP server di Cisco ini kita dapat simulasi di mana terdapat ada 3 network, yaitu lantai 1, lantai 3, dan lantai 7. Di mana masing-masing network address ini di mana masing-masing memiliki routernya sendiri yang terkoneksi antara satu sama lain. Nah, itu kita bisa lihat di DHCP server kita. Di DHCP server kita terdapat server pool untuk masing-masing network, di mana kita dapat melihat bahwa masing-masing server pool itu terdapat untuk per network address yang ada di satu Cisco ini. Di mana total server pool lantai 1 itu terdapat itu tuh benar-benar untuk server pool lantai 1 itu IP address itu server pool yang ditampung untuk lantai 1 punya. Kita bisa lihat di sini itu ada default gateway-nya 192.50.10.1. Nah, dia itu kita kasih tahu dia itu mulai dari berapa? 192.50.10.4, dan habis itu kita dapat memberitahunya juga DHCP kita mau kasih berapa banyak IP address. Nah, jadi untuk server itu kan kita bisa kasih sebanyak 100, tapi untuk lantai 3 sudah kita hingga 2046. Nah, tapi kan kita juga ganti default gateway supaya dia menyesuaikan dengan address yang ingin dia berikan IP address-nya, network yang dia ingin assign IP address-nya. Jadi ini dia nggak bakal dengan ini dia nggak bakal loncat-loncat contohnya di network ada 1 2 lantai 3 akan mendapatkan IP address yang seharusnya itu di punya lantai 1. Nah, udah kita langsung saja ke simulasinya. Dari simulasinya, ternyata kita ingin melihat DHCP request dari PC lantai 7. Oke. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat sebuah message ini itu merupakan DHCP request, di mana PC merequest untuk mendapatkan sebuah IP address ke DHCP servernya. Ya, kalau contohnya kita run, dia akan memberikan message ke switch, karena switch nggak tahu mau masuk kemana, switch menjadi sebagai broadcast network, dia menyebarkan message-nya. Nah, itu kan dia bukan ke sini, dia bukan ke PC 8 atau PC 7. Dia ke router nge-pass it on ke router 1, nge-pass it on ke router 0, dan router 0 kasih ke switch-nya, dan switch-nya akhirnya akan broadcast lagi message-nya, sehingga ntar message yang message yang di ini diberikan sampai ke DHCP servernya. Nah, setelah DHCP menerima request-nya dari PC 8, DHCP akan melakukan DHCP over, di mana DHCP memberikan beberapa list IP address yang available dan berikannya balik ke PC 6 atau PC yang ada di lantai 7. Jadi dia akan send balik DHCP over ini. Setelah sampai ke PC 6, PC 6 memilih mau ke mana, dilakukan DHCP request lagi. Dia memilih IP address yang yang dia terima dari list of IP address yang offer yang DHCP server berikan. PC 6 memilih salah satunya dan memberitahu kalau dia itu memilih IP address ini. Nah, dia akan ngesan balik memberitahu ke DHCP server kalau dia mengambil satu IP address tersebut. Dan lagi IP address akan menerima. Bentar. Nah, DHCP server akan menerima DHCP request lagi, dan dia akan mengembalikan DHCP acknowledge supaya dia itu bisa tahu kalau IP address ini itu sudah diambil di PC 6 menerima IP address ini, dan DHCP server akan memberikan list kepada PC 6
uh, yang dapat ditentukan. Jangan ntar kalau kita lihat ke PC6, kita ke IP configuration, dia udah dapat IP address-nya dari DHCP server. Dia dapat IP address-nya 128.7.0.4. Jadi itu untuk implementasi DHCP server oleh kelompok kami. Untuk referensinya sendiri bisa dicek di sini, bisa Bapak klik aja, dan juga akan nanti kami berikan link video presentasi kami di sini.